Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di praktikum embriologi, praktikum ke-6 yaitu perkembangan embrio Aves. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai bagian-bagian telur, yaitu yang pertama ada kerabang, 2 membran luar, 3 membran dalam, kalaza, exterior albumen, middle albumen, membran vitelin, yolk, discus germinalis, yellow yolk, white yolk, internal albumen, kalaza, rongga udara, dan kutikula. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini adalah adik-adik mengetahui perkembangan embrio Aves. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu pertama, bahannya adik-adik sediakan 21 butir telur ayam kampung yang fertil atau siap dibuahi, artinya telah dibuahi, lalu petri dish, lalu inkubator. Nah, jika tidak punya inkubator, adik-adik bisa menggunakan atau membuat sendiri inkubator di rumah masing-masing. Lalu adik-adik membiarkan telur tersebut di dalam inkubator selama 21 hari. Dengan suhu inkubator diatur 35,3 sampai 40,5 derajat atau kelembapannya 60% sampai 70%. Nah, pecahkan dalam setiap hari 1 butir telur di petri dish, lalu amati telur tersebut di hari pertama hingga hari ke-21. Seperti gambar berikut, ini adalah contoh embrio hari pertama, yaitu di mana lempengan embrio pada tahap blastoderm nampak rongga segmentasi yang berada di bawah area pelukida. Terdapat cincin berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Nah, setelah hari pertama, lalu hari kedua juga diamati hingga hari ke-20 seperti gambar berikut. Di situ adik-adik jelaskan bagaimana peristiwa di hari ke-20. 1, yaitu anak ayam akan menggunakan sayap sebagai pemandu dan kakinya memutar balik, lalu paruh memecah kerabang dengan secara sirkular. Lalu anak ayam mulai melepaskan diri dari kerabang telur dalam waktu 12-18 jam dan membiarkan bulunya menjadi kering. Nah, baiklah. Jadi di sini diharapkan adik-adik dapat mengamati sendiri bagaimana perkembangan embrio mulai di hari pertama hingga menjadi anak ayam seperti video yang sudah kakak sajikan. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuatkan laporannya sendiri masing-masing dengan membuat perkembangan embrio mulai dari hari pertama. Dijelaskan bagaimana atau apa-apa saja yang terbentuk mulai dari sel atau perkembangan organnya hingga hari ke-21. Nah, jadi adik-adik membuat hasil pengamatan sesuai hasil penelitian atau pengamatannya masing-masing, dibuatkan dengan gambarnya atau difotokan gambarnya dan dijelaskan dalam laporannya. Nah, itulah embrio ayam, perkembangan embrio Aves ya. Jadi ini adalah daur hidupnya mulai dari induk ayam bertelur, lalu telur menghasilkan embrio, lalu menetas menjadi anak ayam dan kembali menjadi ayam dewasa. Sekian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali pada praktikum 7 mengenai perkembangan mamalia. Nah, proses perkembangan mamalia ini yaitu proses setelah fertilisasi berlangsung, yaitu embriogenesis, yang merupakan proses setelah terjadi pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Jadi tahapan pada embriogenesis ini meliputi fase pembelahan atau cleavage, lalu fase blastula yaitu tahap setelah merula, dan fase gastrula. Nah, ini adalah
proses perkembangan mamalia, contohnya pada manusia, di mana pada tahap pertama sel pembuahan inti sel sperma melebur dengan inti sel telur hingga sekitar 36 jam. Setelah sel telur dibuahi, sel telur membelah sekali menghasilkan 2 sel telur hingga terbentuk janin selama 38 minggu setelah pembuahan. Nah, jadi pada perkembangan mamalia ini yang kita amati bukan manusia, namun objeknya adalah mencit atau mus muskulus putih yang mudah diperoleh dan masa perkembangannya juga sangat pendek, yaitu hanya 21 hari. Jadi bahannya silahkan sediakan mencit betina dewasa dan jantan, di mana mencit betina dewasa estrus berumur 2,5 hingga 3 bulan. Lalu disatukan dengan mencit jantan dengan perbandingan 5:1. Nah, mencit mempunyai siklus estrus 5-5,5 hari dan hanya akan melakukan kopulasi dalam keadaan estrus. Untuk memperoleh embrio pada berbagai tahap perkembangan yang berbeda, maka dilakukan pembunuhan mencit pada usia kehamilan yang berbeda, mulai umur kehamilan 0 hingga kehamilan 4,5 hari. Yang kita amati di sini adalah telur yang baru diovulasikan, di mana telur ini masih dikelilingi oleh sel-sel folikel kecil berbentuk oval dan sama besar. Lalu telur yang sudah difertilisasi, telur yang masih dikelilingi sel folikel namun telah longgar. Lalu telur fase clivax, di mana pertama terjadi sel telur masih berada dalam oviduk. Lalu telur fase blastula, setelah embrio berada fase 32 atau sel morula. Ini diamati di bawah mikroskop. Nah, jadi pada embrio mamalia itu terlihat nanti ada embrio 2 sel, ada embrio 4 sel, lalu proses morula, lalu proses blastula, lalu blastula atau belum menetas, lalu blastula yang telah menetas. Jadi ini diamati, digambar atau difoto di dalam laporannya. Nah, demikian materi tentang perkembangan mamalia. Silahkan dibaca kembali modul yang telah dikirimkan. Selamat bekerja dan jangan lupa dibuatkan laporannya sebaik dan sejelas mungkin dengan gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.